Benarkah flat nipple dan inverted nipple atau puting datar maupun yang tertarik ke dalam itu mempengaruhi proses menyusui? Apakah Anda mengalami hal yang sama? Simak video ini. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bidan Riazia. Selamat datang di channelnya baybunda.id. Dalam video kali ini kita akan ngobrol tentang flat nipple dan inverted nipple. Flat nipple itu adalah kondisi di mana payudara putingnya datar. Sedangkan inverted justru lebih parah, dia malah tertarik ke dalam atau mengalami retraksi ke dalam. Kurang lebih seperti ini kondisinya ya. Dia tertarik ke dalam putingnya. Nah, dua kondisi ini, apa benar sih mempengaruhi proses menyusui seorang bunda? Sebelum kita bahas lebih banyak, silakan subscribe, like, dan tekan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru dari baybunda.id. Apabila Anda sedang hamil, kemudian mengetahui ada kondisi ini, baik flat nipple maupun inverted nipple, Anda bisa mencoba beberapa treatment yang bertujuan untuk menarik puting agar menonjol keluar. Tentunya treatment ini sebaiknya dilakukan di trimester akhir dari kehamilan. Kenapa begitu? Karena stimulasi terhadap puting ini bisa merangsang keluarnya hormon oksitosin. Hormon oksitosin ini memicu kontraksi rahim, sehingga kalau belum cukup matang kehamilannya atau belum aterm, belum waktunya lahir, sebaiknya Anda tidak perlu banyak menstimulasi daerah puting maupun payudara. Cukup jaga kebersihannya aja ya. Stimulasinya gimana Bu Bidan biar putingnya menonjol? Kalau sudah cukup kehamilannya, sudah cukup bulan maksudnya, Anda bisa menggunakan nipple puller atau sederhananya bisa juga menggunakan spuit. Anda pilih spuit yang ukuran besar. Kalau saya ini punya yang ukuran 10 cc nih ya. Spuit 10 cc itu umumnya kan gini ya bentuknya ya. Nah, ini ada tutupnya berupa jarum. Bagian depannya kita putus pakai pisau, hati-hati ya biar nggak terluka. Nah, seperti ini. Kemudian bagian karetnya kita balik. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian ini digunakan untuk menspuit puting. Anda akan terluka bila kondisi puting dan payudara kering. Oleh karena itu, dianjurkan memakai lanolin dulu sebelum melakukan treatment ini. Lanolin itu semacam butter atau oil pelembab seperti itu ya, untuk melembabkan daerah areola dan puting. Ada produknya yang kami punya dari Aquila, namanya Nipple Care Butter. Kami jual juga di Baybunda Store. Alamatnya di sini, Anda bisa lihat ya. Nah, setelah Anda melembabkan dengan produk ini, barulah kemudian melakukan treatment seperti itu. Kemudian, apakah ini efektif atau bermanfaat? Iya, ini efektif dan bermanfaat untuk kondisi tertentu ya. Yang dimaksud kondisi tertentu itu adalah flat nipple dan inverted nipple atau puting yang tertarik di grade 1 dan 2. Nanti grade-nya akan saya jelaskan ya untuk inverted nipple-nya. Ini dulu ya yang bisa Anda lakukan treatmentnya pada saat Anda hamil. Kemudian selain treatment ini, yang harus Anda siapkan adalah tempat kelahiran atau tempat persalinan yang sangat mendukung ASI eksklusif. Di sana ada dokter, di sana ada bidan yang ngerti caranya gimana inisiasi menyusui dini dan juga konseling laktasi. Penting sekali menjaga agar proses awal menyusui berjalan dengan benar dan tepat. Setelah Anda lahiran, Anda mungkin akan kesulitan menempelkan bayi pada payudara. Itu gimana sih? Posisi yang benar gimana sih? Perlekatan yang benar seperti apa? Kalau Anda melahirkan di tempat yang mendukung ASI eksklusif, tentunya akan dibimbing oleh bidan dan dokter gimana caranya. Ya, sebenarnya
ya. Bayi itu tidak menyusu pada puting, bayi menyusu pada sebagian besar areola. Nah, seperti ini bagian dalamnya ya. Bayi menyusu di area ini. Kalau dia menyusu di area ini yang benar. Sehingga mau flat, mau inverted nipple, itu nggak ada masalah kalau dia menyusunya dengan baik dan benar posisi perlekatannya. Karena dia menyusu pada sebagian besar areola, di sini tempat ductus lactiferus atau tempat produksi ASI, maka dia tetap akan mendapatkan ASI. Jadi, tips kedua tadi, Anda melahirkan di tempat yang mendukung ASI eksklusif. Kemudian tips yang ketiga, ada juga literatur yang menganjurkan untuk penggunaan nipple shield atau pelindung payudara ya. Dia terbuat dari silikon dan plastik gitu, sehingga ditempelkan di daerah sini, kemudian bayi ngenyut setelah ada nipple shieldnya. Sebenarnya ini bisa juga membantu, tapi bisa juga tidak, karena targetnya kita bukan hanya untuk mengalirkan ASI aja dari dalam payudara ke mulut bayi, tapi juga melatih bayi untuk nenen yang benar agar puting ini bisa secara alami menonjol keluar. Seperti itu ya. Itu untuk penggunaan nipple shield. Jadi penggunaan nipple shieldnya tidak diwajibkan atau malah hampir tidak perlu bila Anda bisa melakukan perlekatan dan posisi yang benar. Kemudian tips yang keempat, ya, tips yang keempat adalah Anda melakukan proses untuk memunculkan daerah puting ini dengan cara seperti ini. Saya lebih dekat ya biar Anda kelihatan. Anda pakai jari berbentuk huruf C seperti ini. Nah, kemudian membantu agar puting itu menonjol ke depan, kemudian diberikan kepada bayi. Pada saat bayi sudah bisa meraih puting dan sebagian besar areola, kita lepaskan tangan pelan-pelan, karena kita tidak mungkin menutupi saluran penghasil ASI ini ya. Jadi metode ini hanya untuk membantu menangkap payudara aja pada bayi. Bayinya sudah bisa menangkap payudara terus dilepas. Itu tips keempat. Nah, kemudian tips kelima untuk inverted nipple atau nipple yang udah ketarik banget. Apakah bisa ya Bu Bit? Udah ini aku lakukan tips yang ke-1 sampai ke-4 tapi percuma dan gagal dan gak berhasil. Ini harus gimana akunya Bu Bit? Nah, selanjutnya adalah tips kelima untuk inverted nipple atau puting yang retraksi ke dalam, dia tertarik ke dalam. Ada 3 grade di sana kondisi inverted nipple ini. Grade yang pertama adalah apabila dengan beberapa treatment, pakai spuit, pakai nipple puller atau penghisap gitu ya, penghisap puting, atau menggunakan treatment dengan huruf C, tangan huruf C ini tadi, sudah berhasil mengeluarkan puting. Itu namanya Anda mengalami inverted nipple di grade 1. Anda tetap bisa menyusui dalam hal ini, jangan berkecil hati. Kemudian grade kedua. Grade kedua adalah di mana kondisi ini Anda bisa sih melakukan nipple puller ini tadi, putingnya keluar, pakai huruf C di tangan, ini juga keluar. Tapi dengan segera puting itu kembali lagi terretraksi gitu. Jadi udah keluar tapi kembali lagi cepet gitu. Nah, ini Anda mengalami grade kedua. Grade kedua ya dari inverted nipple. Apa yang harus dilakukan saat ini kalau Anda mengalami grade kedua? Jaga agar Anda melakukan proses laktasi itu dengan benar. Agak ketat penjagaannya. Mungkin Anda memerlukan dampingan konselor laktasi selama Anda menyusui di hari-hari awal kelahiran. Itu grade kedua. Kemudian grade ketiga, di mana Anda sudah nggak bisa lagi untuk melakukan nipple puller, baik itu dengan spuit, dengan alat penghisap ASI, atau dengan cara huruf C ini ya, pakai tangan huruf C, udah nggak bisa lagi. Udah dilakukan treatment itu tapi gagal. Nah,
kondisi ini yang mungkin mengarah pada suatu penyakit tertentu. Inverted nipple grade 3 bisa saja ada sejak Anda lahir. Jadi kondisi payudara puting emang seperti itu sejak Anda lahir. Atau tiba-tiba aja kondisi ini terjadi setelah usia 30 tahun. Nah, mengarah ke kondisi sakit tertentu ya. Bisa jadi CA mame atau kanker payudara. Atau bisa jadi yang lain. Ada juga yang kondisi ini pada saat Anda habis lahiran aja. Nah, Anda perlu berkunjung ke bidan dan dokter untuk mengetahui kondisi payudara Anda, apakah ada penyakit penyerta seperti itu. Ya semoga nggak ada sih, semoga nggak ada yang mengalami inverted nipple grade ketiga. Saya doakan semuanya sehat lah, gitu ya. Tapi dari penjelasan Bu Bit tadi, mulai dari awal sampai akhir ini, ada hal yang sangat penting ditarik kesimpulan, yaitu ada kondisi di mana flat nipple dan inverted nipple itu yang sebenarnya tidak menghalangi Anda untuk menyusui bayi. Anda harus melakukan beberapa tips yang sudah dijelaskan sama Bu Bit tadi. Bahkan memerlukan dukungan konselor laktasi. Kenapa sih kok harus sampai berusaha segitunya, Bu Bit? Kan masih ada sufor, masih ada ASI donor misalnya. Anda hanya dibekali 2 tahun ya, 2 tahun pertama kelahiran bayi untuk menyusui dia, untuk memberi nutrisi terbaik bagi bayi Anda. Oleh karena itu, selagi Anda bisa melakukannya, lakukan sebelum ada penyesalan di kemudian hari. ASI itu memang nggak bisa dibeli karena terlalu mahalnya dia. Oleh karena itu, perjuangkan, insya Allah Anda bisa memberi ASI. Bila butuh dukungan konselor laktasi, ada bayibunda.id, Anda bisa menghubungi IG kami di sini. Oke? Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.